Halo semuanya, perkenalkan saya Ovin Jeniamia Persada Ginting dari program studi vokasi jurusan fisioterapi Universitas Indonesia angkatan yang ke-2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biomekanik dan kinesiologi dari knie atau lutut. Saksikan terus videonya ya. Knee joint. Knee joint merupakan penghubung antara femur dan juga tibia, di mana terdiri atas tibiofemoral joint, patellofemoral joint, dan proximal tibiofibular joint. Namun pada video ini saya hanya akan membahas tibiofemoral joint dan juga patellofemoral joint. Pertama, tibiofemoral joint merupakan synovial hinge joint yang memiliki dua derajat kebebasan gerak, di mana gerakan yang terjadi adalah rotasi ayun, fleksi, dan juga ekstensi. Lalu pada tibiofemoral joint terdapat meniscus medialis dan juga meniscus lateralis yang terikat oleh ligamen coronarius yang membentuk seolah sendi tibia, meniscus, dan femur. Meniskus juga berfungsi sebagai peredam gaya aksial, melicinkan gerak lutut, dan juga mencegah friksi pada sendi. Untuk stabilisasi pasif dari knie, terdapat ligamen kolateral medial yang menstabilisasi terhadap gaya valgus, lalu ligamen kolateral lateral yang menstabilisasi terhadap gaya varus, lalu ligamen cruciatum anterior yang menstabilisasi tibia terhadap gaya anterior, dan yang terakhir adalah ligamen cruciatum posterior yang menstabilisasi tibia terhadap gaya posterior. Artrokinematik dan osteokinematik dari tibiofemoral joint. Artrokinematiknya terjadi traksi dan kompresi dengan arah kaudal kranial searah sumbu longitudinal tibia. Lalu terjadi juga translasi ke arah dorsal saat fleksi dan ke arah ventral saat ekstensi. Terjadi translasi medial dan lateral saat fleksi dan ekstensi. Lalu osteokinematik, hinge joint dengan gerak rotasi ayun dalam bidang sagittal sebagai fleksi ekstensi. Rotasi spin pada posisi menekuk dalam bidang transversal sebagai rotasi internal dan eksternal. Pada ekstensi terakhir, terjadi rotasi eksternal tibia yang dikenal closed rotation phenomenon. Yang kedua, patellofemoral joint, di mana struktur dari patellofemoral joint merupakan modified plane joint. Permukaan patella tertutup kartilago yang tebal, yang berfungsi untuk membantu mekanisme kerja dan mengurangi friction pada muskulus quadriceps. Kerja quadriceps lebih efisien pada saat ekstensi 30 derajat terakhir. Artrokinematik dan osteokinematik dari patellofemoral joint. Gerak geser patella terhadap femur mengikuti pola ulur gerak lurus, melengkung ke medial, lalu lurus kembali. Gerak geser patella ke proksimal dan ke distal saat ekstensi dan fleksi. Saat ekstensi disertai gerak geser patella ke medial hingga kembali lurus. Pasif fleksi, di mana pasien pada posisi supine lying dengan hip fleksi sebesar 90 derajat. Range of motion yang didapatkan adalah 0 sampai 160 derajat. Untuk end-feel-nya, terdapat soft end-feel oleh penekanan jaringan lunak, terjadi traksi tibia ke distal searah os longitudinal, dan terjadi translasi tibia ke arah posterior. Pasif hyperextensi, posisi pasien pada supine lying yang didapatkan range of motion-nya sebesar 0 sampai dengan 10 derajat. Untuk end-feel terdapat hard end-feel oleh pembatasan tulang dan terjadi penguncian dengan rotasi eksternal. Terjadi gerak ke arah valgus dan juga translasi tibia ke anterior. Pasif rotasi medial tibia dalam fleksi. Range of motion didapatkan sebesar 30-35 derajat. Dengan untuk end-feel-nya elastic end-feel oleh ketegangan ligamen dan didapatkan pada posisi prone lying dengan 90 derajat knee flexion atau pada posisi duduk pinggir bed dengan 90 derajat knee flexion. Pasif rotasi lateral tibia dalam fleksi. Range of motion yang didapatkan sebesar 45-50 derajat. Untuk end-feel-nya terdapat elastic end-feel oleh regangan dari ligamen dan didapatkan pada posisi telungkup dengan knee flexion 90 derajat.
pada posisi duduk di pinggir bed 90 derajat dengan knee flexion. Pada gerak ini harus dibantu dengan gerak inversi dan eversi dari ankle. Isometric knee flexion didapatkan pada posisi supine lying dengan 60 derajat knee flexion, lalu gerakan lutut menekuk tetapi diberikan tahanan ke arah ekstensi. Didapatkan digerakkan oleh muskulus hamstring, musculus gracialis, musculus sartorius, musculus popliteus, dan musculus gastrocnemius. Isometric knee extension didapatkan pada posisi supine lying dengan knee semi-flexion, lalu gerakan lutut lurus dan beri tahanan ke arah fleksi. Dilakukan oleh musculus quadriceps, diantaranya musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus intermedius, dan musculus vastus lateralis. Analisa aktivitas sehari-hari, yaitu jongkok. Ketika jongkok, knie dapat menahan beban tubuh sekitar 2/3 berat tubuh seutuhnya, dan juga terjadi translasi ke arah caudal inferior dari femur, karena untuk menahan beban tubuh. Lalu pada saat jongkok terjadi fleksi knie maksimal yaitu 160 derajat. Selain itu, patella juga glide untuk menyesuaikan dengan gerak femur.